Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam, nikmat hidayah dan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hitung pada kita hari ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita hari ini, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat-nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan kepada kita, tidak mengharapkan dari kita kecuali kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan salah satu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selain dengan ucapan alhamdulillah, maka kita berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Di antaranya kita istiqomah di dalam menuntut ilmu. Di dalam majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nikmatnya, dan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut sebagaimana Rasulullah memberitahukan kepada kita, barang siapa yang membaca, mentadaburi Al-Qur'an, fa anzal alaihimus sakinah, Allah datangkan ketenangan di dalam hatinya. Wa anzal alaihimur rahmah, dan Allah turunkan rahmatnya. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan manakala kita berada di majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah taman surga Allah di dunia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di taman Allah surga di dunia ini, Allah pertemukan kita kelak di taman-taman surga Allah di akhirat. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita sampai pada surat Al-Imran ayat ke-20. Surat Al-Imran ayat ke-20 ini melanjutkan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebuah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki yang ini harus kita dakwahkan kepada seluruh manusia, yaitu la ilaha illallah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang kebenaran hakiki, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahukan kepada kita inna dina indallahil Islam. Maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan memegang teguh ajaran Islam. Maka dia meyakini hanya Islamlah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang ahlul kitab mereka berselisih pendapat.
Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka berselisih tentang la ilaha illallah. Mereka berselisih tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih anak Allah. Sedangkan di dalam Islam mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka inilah kebenarannya hakiki. Sehingga perdebatan di antara mereka itu akan terus dilakukan untuk membuat umat ini ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membuat manusia ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dia memiliki keyakinan Islam itu yang benar, mereka tetap melakukan perdebatan. Perdebatan itu bukan berarti mereka enggak tahu kalau Islam itu yang benar. Justru perdebatan itu mereka lakukan, perselisihan itu mereka buat agar orang-orang ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang kita kaji pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 20. Monggo bisa dilihat, dibuka mushaf atau Al-Qur'annya. Kita sampai pada surat Al-Imran ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Pak ya, ada terjemahannya. Nih, monggo diterjemahkan. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Di dalam ayat ini kita akan melanjutkan dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lalu. Maka ayat ini menggunakan huruf fa. Fa'in. Fa itu berarti ayat ini melanjutkan penjelasan dari ayat sebelumnya. Maka fa di sini itu kita artikan kemudian, ya, kemudian. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa itu biasanya diterjemahkan maka, gitu ya. Tetapi karena ini melanjutkan dari ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fa in hajuka. Dan kemudian jika mereka mendebatmu, ya. Artinya mendebat soal apa ini? Tadi sudah saya sampaikan
mukaddimahnya mendebat tentang apa? Tentang kebenaran. Kebenaran di sini apa? La ilaha illallah dan agama Islam. Ya, ini yang kebenarannya hakiki itu ya ini. Sehingga dakwah kita kepada masyarakat dan seluruh manusia hari ini adalah kita mendakwahkan kebenaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kebenaran Islam. Nah, ini menjadi tugas dakwah kita semuanya. Maka di sini Allah jelaskan fa in hajuka, maka kemudian ketika mereka mendebatmu, ai jadaluka fit tauhid, apa yang mereka perdebatkan yaitu tentang masalah tauhid. Jadi ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mendebat tentang masalah tauhid, ya. Maka mereka ketika mengetahui kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran dari Islam, mereka tetap mendebat, ya. Mereka tetap tidak menerima bahwa Allah itu Maha Esa, ya. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Dan juga wa qalatin nasara Masih ibn Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Mereka mendebat masalah ketauhidan ini. Sehingga di dalam ayat sebelumnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu Islam. Karena agama yang didatangkan oleh Allah kepada para nabi itu adalah agama Islam. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya apa? Islam. Kemudian Allah turunkan kitab-kitab kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Kemudian Nabi Musa diturunkan kepadanya kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa diturunkan kepadanya kitab Injil. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah berupa Al-Quran. Inilah kebenaran yang sesungguhnya yang dibahas, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa in hajuka, maka apabila kemudian ada orang-orang yang mendebatmu, di dalam tafsir disebutkan ai jadaluka fit tauhid, yang didebatkan mereka adalah masalah tauhid. Meskipun mereka tahu bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, tapi mereka tidak menerima itu karena apa? Baghyam bainahum, karena ada rasa dengki, ada rasa iri, ya. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mengikuti Islam itu karena mereka iri dan dengki. Padahal mereka sudah tahu kebenaran itu ada pada Islam. Sehingga selalu ada perdebatan. Maka perdebatan antara mereka ini tidak akan pernah selesai. Sehingga Allah mengatakan, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Ay faqul ahlasta ibadatillah lillahi wahda la syarikalah. Maka Allah mengatakan, faqul, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu menghadapi perdebatan di antara mereka, faqul aslamtu. Ya. Artinya apa? Aku serahkan wajhiya, diriku, ya.
Aku serahkan diriku lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah ini siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita sampai hari ini yang mengikuti Rasulullah. Sehingga Allah memberikan satu konsep, kalau ada perdebatan, kemudian menghadapi perdebatan dengan mereka, maka katakan aslamtu. Aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sudah selesai. Kita tidak menghadapi mereka lagi. Kita serahkan semuanya hanya kepada Allah. Karena apa? Karena cukuplah kita menjelaskan kepada mereka bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Lillahi wahda la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala nadulluhu wala waladun lahu, wala niddan lahu, wala waladun lahu, wala sahibatan lahu. Jadi selesai pembahasan tentang masalah tauhid ini, sudah final. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya, tidak ada anak baginya, dan tidak ada teman. Ini selesai. Sehingga kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manittaba'ani ay ala dini. Maka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berada di atas agama Islam. Nah, sehingga hari ini kita memiliki sebuah tugas dakwah di mana kita harus menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran yang hakiki, yaitu la ilaha illallah. Kemudian kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Apakah ini tidak menjadi bagian orang-orang yang ekstrim, Ustaz? Enggak. Ini sebuah kebenaran yang harus kita sampaikan kepada mereka. Karena ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau mereka mendebat kalian, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berada di atas agamanya, yaitu di atas Islam. Mereka istiqomah terhadap Islam. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Qul hadhihi sabili," katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, yaitu menyeru kepada Allah. Jalan dakwah menyeru kepada Allah ini adalah sebuah jalan yang sangat mulia. Jadi panjenengan hari ini memiliki jalan dakwah. Jalan yang harus ditempuh, yaitu apa? Kita menyeru manusia untuk kembali kepada Allah. Kita mendakwahkan Islam ini kepada mereka. Dan inilah dakwah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kemudian dari sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, tsumma qala ta'ala amran li abdihi wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yad'u ila tariqatihi wa dinihi. Maka disinilah Allah menjelaskan kepada hambanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar menyeru, agar berdakwah kepada jalannya dan agamanya.
waddukhulu fi syar'ihi wa ma ba'athahu Allah bihi, dan mereka mengajak, yaitu mengajak mereka untuk masuk, untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diutus kepadanya. Inilah salah satu tugas apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat ini dan tugas orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Maka Bapak Ibu, hari ini ketika kita menjadi pengikut Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mendakwahkan Islam ini. Untuk mendakwahkan Islam ini, maka kita harus belajar. Kita harus terus menuntut ilmu. Kita ajarkan Islam ini kepada keluarga kita yang paling dekat dengan kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada saudara kita, kemudian kepada masyarakat. Bahkan di dalam negeri ini kita harus betul-betul menebarkan Islam. Kebenaran Islam ini harus kita dakwahkan. Ya, tidak hanya terbatas di dalam negeri, akan tetapi di seluruh dunia. Nah, ini tugas yang harus kita jalankan. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang untuk berdakwah. Maka ketika kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menjadi orang yang kuat. Ya. Kita harus memiliki kekuatan dan bahkan kita mendidik anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang kuat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah. Maka Masjid Dzikrullah ini memulai dakwah, mengajak masyarakat, tetangga, orang-orang yang mereka ingin belajar Islam, kita fasilitasi, kita ajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengajak mereka, kita juga harus menjadi orang yang kuat. Ada yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kuat secara ideologi. Ya. Sebagaimana kita juga tidak boleh meninggalkan generasi kita lemah dalam masalah ideologi. Ya. Masalah ideologi ini kita harus kuat. Artinya apa? Masalah pemahaman kita tentang tauhid, ya, tentang Islam ini harus betul-betul kuat. Kita tidak boleh meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah secara ideologi. Mereka tidak paham tentang masalah tauhid. Mereka tidak paham tentang akidah Islamiyah. Mereka tidak paham apa itu Islam. Mereka tidak paham apa itu iman. Mereka tidak paham apa itu ihsan. Mereka tidak paham tentang rukun Islam, tentang rukun Islam, iman. Bahkan mereka tidak paham apa itu pondasi dasar di dalam Islam. Ini nggak boleh kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak memiliki pemahaman yang baik tentang masalah akidah. Karena dalam perintah Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ini kita harus kuat dalam masalah ideologi. Masalah pemahaman akidah ini harus betul-betul kita jaga. Anak-anak kita berikan pemahaman tauhid yang benar. Karena masalah tauhid ini adalah pondasi. Sebagaimana rumah, bangunan, kita harus memiliki pondasi yang kuat. Kalau enggak, ya, musim hujan begini ya, angin kencang, ya, akan cepat roboh. Begitu juga tauhid seorang muslim. Kalau seorang muslim tidak memiliki tauhid yang kuat, maka dia akan diterpa badai, diterpa angin, ya,
Jangankan angin kencang, angin yang biasa-biasa saja dia akan ikut arus. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, yushakul umamu an tada'a kama tada'al aqlatu ala qas'atiha. Di akhir zaman nanti, ya, atau mungkin sudah hari ini, hampir saja mereka itu menjadi makanan sebagaimana mereka hidangan di atas meja makan. Semuanya ingin menyantapnya. Inilah kondisi umat Islam ketika mereka tidak memiliki ideologi yang kuat, tidak memiliki pemahaman akidah yang bagus, sebagaimana hidangan di atas meja makan. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pada saat itu kondisi kami jumlahnya sangat sedikit?" La, bal antum katsirun. Tidak. Justru kalian pada saat itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Akan tetapi kalian pada saat itu seperti apa? Buih. Buih itu terkena angin saja ya sudah terombang-ambing. Lain kalau ibarat karang gitu ya. Dia terkena ombak, terkena apa, masih tegar. Tapi kalau kondisinya seperti buih, ya terombang-ambing, dia mudah sekali terpengaruh. Ya. Maka disitulah umat Islam ini menjadi sasaran yang empuk. Umat Islam ini karena tauhidnya lemah, akidahnya tidak kuat, mudah. Hanya dengan beras 25 kilo sudah pindah agama. Hanya dengan apa? Sepeda motor ya, Supra X ya. Atau dengan materi duniawi dia sudah lemah ya. Apalagi dengan iming-iming dunia. Inilah bahayanya ketika umat Islam itu sudah lemah di dalam masalah ideologi, masalah akidahnya. Maka umat Islam di akhir zaman itu jumlahnya sangat banyak sekali. Bal antum katsiruna walakinnakum husa'un ka husa'is sail. Kemudian dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut di hati mereka, ya. Musuh-musuhnya itu tidak memiliki rasa takut kepada umat Islam. Bahkan pada kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjangkitkan sebuah penyakit ya yang bernama wahan. Wa mal wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam kondisi lemah akidahnya, lemah tauhidnya, mereka terjangkit satu penyakit yaitu wahan. Yang dinamakan wahan itu yaitu mereka hubbud dunya, mereka terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Kalau sudah manusia atau orang ini cinta kepada dunia, dia pasti akan takut meninggalkan dunia ini. Sita saya mari tuku omah, ya. Wis kena loro, ya. Nek wis kadung kena loro, wis angen-angen, ojo mati sik rek, ya. Sita mari tuku sawah. Dia angan-angannya dunianya tidak mau ditinggalkan. Maka kalau sudah orang itu hubbud dunya, semuanya itu dipengaruhi oleh dunia. Kesuksesannya, ya, kebahagiaannya, tujuannya hanya dunia. Dan inilah penyakit orang saat ini, mereka sudah terlena dengan urusan dunia, bahkan orientasinya itu urusan dunia. Oleh karena itu seorang muslim memiliki tauhid yang kuat, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin. Tujuan seorang muslim hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang muslim yang memiliki ideologi yang kuat, yang memiliki tauhid yang kuat, sehingga tidak terpengaruh dengan kondisi dunia hari ini. Hari ini ada sebuah file ya, mungkin panjenengan yang mengikuti media sosial itu bisa membaca bagaimana orang yang memiliki dunia yang tidak ada batasnya, seluruh dunia mungkin hampir dikuasai, tapi tidak bahagia. Hidupnya tidak bahagia, sehingga dia dalam hidupnya itu mencari kebahagiaan. Ya, akhirnya kejahatan-kejahatan, semua bentuk kejahatan dia lakukan untuk meraih sebuah kebahagiaan. Ya. Kejahatannya semakin hari semakin besar, hanya untuk meraih yang namanya apa? Senang, bahagia. Tetapi kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Semua akan hilang dan yang ada hanya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu akan hilang. Nah, kalau tujuan panjenengan sedaya, tujuan kita hari ini hidup itu untuk dunia, ya siap-siap hilang. Siap-siap kita tinggalkan. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini yang kita bawa mati. Tetapi kalau tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal kita ini akan diberikan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim yang memiliki tugas dakwah hari ini apa? Kita harus memiliki apa? Kekuatan akidah. Kuatnya ideologi, sehingga anak-anak kita mulai sekarang, generasi-generasi muda ini kita tarbiyah, kita didik mereka agar mereka memiliki akidah yang kuat. Kemudian kekuatan yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan generasi kita, anak-anak kita dalam keadaan lemah spiritual atau lemah dalam masalah apa? Ibadah. Ya. Sudah akidahnya lemah, tauhidnya lemah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki kekuatan dalam masalah ibadah. Ibadahnya sangat lemah, rapuh. Maka kondisi generasi kita hari ini sangat lemah sekali. Karena apa? Dia tidak memiliki interaksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki komunikasi yang intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah karena lemahnya dalam masalah spiritual, dalam masalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah generasi yang mereka itu meninggalkan sholat. Maka jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, atau generasi kita hari ini sampai meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, maka apa yang terjadi? Mereka akan melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Karena sesungguhnya manfaat yang paling besar dari sholat ini apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini memiliki satu fungsi yang sangat besar di dalam kehidupan seorang muslim, yaitu apa? Mencegah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah keburukan-keburukan, kejahatan, wal munkar, dan kemungkaran. Orang yang sholat aja masih banyak melakukan kejahatan, apalagi mboten sholat. Lho saiki
Ono ustaz sing gak salat iku tapi wapi. Ya. Sing salat iku malah gak karu-karuan. Orang yang dia salatnya benar, ya, dia akan senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia memiliki kontrol yang baik. Ya. Dia mengontrol hawa nafsunya. Setiap waktu sholat dia melakukan tepat waktu. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-sholatu ala waktiha. Dia menegakkan sholat, dia menjalankan sholat tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Maksudnya kalau waktu sholat ya asar tidak dilakukan di maghrib gitu ya. Ya. Karena saking kesele sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, wis engko ae pas maghrib. Nah, itu sudah gak tepat pada waktunya, ya. Artinya ketika orang itu lemah di dalam masalah ibadah, dia tidak akan memiliki kekuatan dalam dirinya di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kalian meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus bersabar dan melaksanakan salat. Jadi panjenengan kalau minta apapun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Maka waktu-waktu salat ini adalah salah satu waktu yang paling baik untuk meminta kepada Allah. Ya. Ya. Terus pripun Ustaz? Ada yang mengatakan waktu terbaik itu kalau kita minta di kuburan. Minta di tempat-tempat keramat, minta di tempat-tempat wali, ya. Tempat yang terbaik adalah tempat di mana kita menjalankan sholat, ya. Maka sholat itu dilaksanakan di mana? Di masjid. Maka di masjid inilah tempat yang paling berkah, tempat yang paling baik ketika kita minta kepada Allah. Oleh karena itu generasi kita atau kita hari ini ketika berdakwah untuk mengajak manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki kekuatan akidah, kekuatan tauhid. Kemudian ibadahnya harus kuat. Maka coba hari ini generasi-generasi kita hari ini, mereka yang meninggalkan sholat, mereka yang sudah tidak lagi memperhatikan masalah sholat ini, ya, mereka sangat rapuh, ya. Ketika menghadapi problem apapun, mereka, ya, sudah langsung mutung, ya. Mereka tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak remaja hari ini, ya, ketika mereka menghadapi sebuah persoalan, sebuah masalahnya tidak terlalu berat, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya karena dia tidak mengenal Allah, kemudian dia juga tidak sholat, ya, akhirnya bunuh diri, ya, menghabisi nyawanya dengan berbagai macam cara. Padahal kalau dia ingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka disinilah pentingnya kita mengajarkan anak-anak kita ibadah, terutama ibadah sholat, ya. Karena ini adalah salah satu interaksi, ya, menjadi bagian daripada interaksi kita dengan Allah, menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat. Kemudian yang ketiga, kekuatan kita sebagai seorang dai, selain akidahnya kuat, ibadahnya kuat, kemudian apa? Memiliki kekuatan intelektual, ya. Artinya kita harus punya ilmu, ya. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk baik, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa berdakwah sementara kita tidak punya ilmu? Maka seorang dai atau kita sebagai seorang muslim harus memiliki
intelektual atau ilmu yang baik, terutama ilmu din, terutama ilmu agama. Maka Masya Allah panjenengan datang di majelis-majelis ilmu ini, dimanapun majelis ilmunya didatangi, ini adalah salah satu upaya untuk menguatkan ya secara intelektual keilmuan kita. Karena ilmu ini adalah salah satu kunci keberhasilan kesuksesan, di mana Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat maka dia harus punya ilmu. Maka ilmu ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu satu tingkat. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ilmu. Oleh karena itu kedudukan ilmu ini sangat tinggi ya. Orang muslim, seorang muslim yang memiliki ilmu, Allah angkat derajatnya. Rasulullah SAW di dalam satu hadis mengatakan, antara orang yang berilmu, antara ahlul ilmi dan ahlul ibadah itu memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Seperti bulan purnama di antara bintang-bintang. Maka orang-orang yang berilmu ini dia memiliki cahaya yang sangat terang. Sementara kalau hanya ahli ibadah saja, mereka hanya berzikir, beribadah saja tanpa didasari dengan ilmu ya, mereka sangat jauh. Sehingga kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang hanya ahli ibadah saja itu memiliki perbedaan di dalam Islam. Maka dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Oleh karena itu generasi kita jangan sampai mereka hari ini tidak belajar. Mereka harus kita tingkatkan ya semangat mereka di dalam thalabul ilmi. Bagaimanapun juga kita harus memberikan semangat kepada mereka. Mereka harus lebih baik dari kita ya. Mungkin dulu kita ini malas belajar, malas ya, mondok ya malas ya, sekolah ya gak temen. Nah, apalagi kalau sekarang ada majelis ilmu juga gak pernah datang. Ya. Bagaimana dengan generasi berikutnya? Nah, generasi berikutnya harus lebih baik. Generasi berikutnya mereka harus memiliki ilmu yang kuat, sehingga apa? Tugas dakwah ini bisa mereka jalankan dengan benar. Maka ilmu ini adalah salah satu pondasi yang kuat. Kemudian yang keempat ya, kuat secara akidah, kemudian ibadah, ilmu, dan yang keempat adalah kuat secara finansial, ekonominya kuat ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa itu, kita tidak boleh meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah ya. Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, dan ditekankan di dalam surat An-Nisa itu tidak boleh lemah secara ekonomi. Sehingga ada seorang sahabat ya, beliau ketika sakit kemudian ditengok, dikunjungi oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki harta ya. Apakah kamu punya anak? Saya punya anak satu perempuan ya Rasulullah ya. Saya ingin memberikan harta saya semuanya untuk dakwah ya. Jangan ya. Saya ingin memberikan separuh, jangan ya. Saya ingin memberikan pertama 3/4, kemudian separuh, kemudian 1/4. Ya, itu lebih baik bagi kamu. Karena kamu meninggalkan keluarga. Maka jangan sampai keluarga kita ini
lemah dalam masalah ekonomi. Kalau dalam masalah ekonomi juga lemah, bagaimana kita nanti berdakwah kepada masyarakat, ya? Pengajian ae ya butuh ngombe, ya kan? Kajian ya nanti ada mungkin setelah kajian biasanya ono rawon, ono soto, ya. Wis gak atik Pak Ustaz ngono. Ya karena apa? Karena kadang-kadang sing menarik ya sotone iku. Teko gara-gara mangan rawon, ya nggak apa-apa. Yang pertama nggak ikhlas nggak apa-apa. Tapi lama-lama kadang disitulah membiasakan untuk berbuat baik itu ya pertama mungkin karena sotonya, karena rawonnya. Tapi lama-lama, masya Allah kita dapat ilmu ya semakin hari semakin sadar. Oh ya, memang kita ini semua amal harus karena Allah sehingga nanti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja orang yang miskin itu dia menjadi kafir. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau kita punya harta, kalau kita punya warisan, ya jangan tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin. Ya, kalau bisa mereka lebih kaya daripada kita. Mereka memiliki finansial yang cukup, ya, sehingga kalau mereka mau sekolah, kita sekolahkan yang tinggi. Kalau mereka ingin belajar, mereka harus kita motivasi, mau belajar kemana, ya. Bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini pepatah, ya, kata pepatah. Tetapi ini memotivasi bagaimana kita harus belajar itu ya setinggi-tingginya. Nah, maka belajar itu juga butuh modal. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan lan tanalul ilma illa bisittah. Imam Syafi'i mengatakan kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 hal, ya. Apa itu? Hirsun. Kamu harus rakus di dalam menuntut ilmu, bukan rakus makan, ya. Kalau rakus makan ya mungkin kita ada keinginan makan yang enak-enak. Kalau di hadapan makanan yang enak itu mesti kita makannya lahap. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan khirsun, rakus di dalam menuntut ilmu. Ini salah satu apa? Salah satu sebab kita mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak rakus, ya, kita tidak rajin membaca, kita tidak rajin mendengarkan, kita tidak rajin untuk berangkat ke majelis ilmu, ya kita nggak dapat ilmu. Karena kalau sekarang kita diam saja, ya, sudah nggak mau taklim, sudah nggak mau membaca, sudah nggak mau mendengarkan, apa yang terjadi? Kita akan dijejali, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang kurang baik. Maka menuntut ilmu ini harus rakus. Kemudian yang kedua adalah khirsun wa dirhamun. Ya, kata Imam Syafi'i, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali kalian punya modal. Ya, dirham itu uang. Artinya apa? Ya harus ada biaya. Nah, biaya ini membutuhkan apa? Ya kerja keras kita. Makanya kalau bisa anak-anak kita juga kita sekolahkan. Bagaimana caranya kita mendapatkan biaya ini untuk mereka lebih pintar lagi daripada kita. Wah, kalau nggak ada biaya Ustadznya, maka harus ada keinginan belajar. Watuluz zaman, harus memiliki apa? Waktu yang panjang. Lah panjenengan kalau tidak membagi waktu atau tidak punya waktu untuk belajar, terus kapan jenengan belajarnya? Sibuk Ustaz, pokoknya isuk berangkat kerja, awan, sore, bengi, turu, kesel, isuk tangi maneh kerja terus. Tidak ada waktu sama sekali untuk belajar, ya. Sementara para ulama itu
mereka menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk tolabul ilmi, ya. Imam Syafi'i usia 10 tahun sudah hafid Quran, ya. Kemudian beliau, ya, usia remaja menghabiskan waktunya untuk mencari guru, ya. Imam Bukhari juga begitu. Imam Bukhari itu gurunya 2000. Panjenengan gurune pinten? Ya. Gurunya itu sampai 2000. Bisa menyebutkan semua nama-namanya, ya. Saat ini panjenengan gurune pinten, ya. Gak duwe guru, Ustaz, ya. Guru ku akeh tapi nang YouTube kabeh. Bukan guru hanya mendengarkan, melihat, bukan, ketemu dan mulazamah. Mulazamah itu belajar langsung, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertemu langsung dengan Rasulullah. Ya. Mereka belajar langsung. Artinya apa? Tidak hanya belajar secara majelis, tetapi mereka juga melihat akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah menjadi seorang kepala keluarga, menjadi ayah, bagaimana Rasulullah menjadi seorang guru, bagaimana Rasulullah ketika beliau bekerja, bagaimana Rasulullah bermuamalah bersama orang kafir, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan masyarakat, dilihat semuanya. Inilah, ya, metode belajar mulazamah. Lah ada gurunya semuanya. Maka disinilah pentingnya kita untuk terus memperkuat, ya, memperkuat akidah, memperkuat ibadah, memperkuat ilmu dan memperkuat ekonomi. Ya. Nah, di sini adalah salah satu wasilah kita untuk bisa menjadi seorang dai dan mendakwahkan Islam ini. Kemudian kita kembali kepada ayat wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Jadi di dalam ayat ini ketika mereka mendebat kalian, ketika mereka mengajak kalian berdebat tentang kebenaran, tentang la ilaha illallah, tentang Islam, ya, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalian tetap mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, mendakwahkan Islam ini. Dan katakan kepada orang-orang yang mereka diberikan kitab, yaitu ahlul kitab, ya. Mereka ahlul kitab ini yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang ahlul kitab wal ummiyina, wal ummiyin. Ummiyin ini adalah orang-orang Quraisy, orang-orang yang mereka itu tidak pernah turun kepada mereka Alkitab, ya. Karena Alkitab itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Bani Israel. Maka sebelum datang Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Maka di sini wal ummiyin ini adalah orang-orang Quraisy, ya, yang mereka itu belum datang kepada mereka kitab. Nah, kemudian diturunkan kepada mereka, kepada bangsa Arab ini, kepada orang-orang Quraisy, yaitu Al-Quran. A-aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Jadi mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang ummi, ya, mereka orang-orang Quraisy ini, mereka diajak untuk masuk ke dalam Islam. Jika mereka masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi tugas kita hari ini, Bapak Ibu, kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam.
Karena apa? Karena ketika mereka masuk ke dalam Islam ini, mereka akan mendapat hidayah. Fa in tawallau fa inna ma'alaikal balagh. Dan ketika mereka menolak ajakan kalian, mereka menolak untuk masuk ke dalam Islam, fa inna ma'alaikal balagh. Kamu sudah menyampaikan, kamu sudah mendakwahkan. Ini. Jadi kalau kita hari ini mengajak satu orang saja untuk belajar Islam, kemudian mereka mendapat hidayah, yang tadinya enggak sholat, kemudian sholat, yang tadinya itu enggak tahu sama sekali tentang syariat Islam, kemudian dia akhirnya paham, maka disinilah kita mendapatkan pahala terbaik, ya. Pahala terbaik dari dakwah yang kita lakukan. Wallahu alaihi hisabuhum. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hisab, ya, yang akan memberikan pahala. Jadi panjenengan tidak usah khawatir. Apa yang panjenengan lakukan hari ini, ya, di antaranya kita hari ini dakwah di sekitar mungkin ya Masjid Dzikrullah atau sekitarnya. Ini adalah salah satu bentuk dakwah kita. Kalaupun tidak ada yang ikut, kalaupun ada yang menolak, bahkan kita tidak ada sama sekali yang ikut, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan kepada kita. Tidak usah khawatir, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Wa ilaihi marji'uhum wa ma'wahum. Wa huwal ladzi yahdi may yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki, ya. Sampai muru pun kalau kita mengajak orang ini, kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka mereka tidak akan menjadi baik, ya. Tetapi tugas kita adalah kita mengajak mereka, ya. Jadi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah memiliki amal yang terbaik, yaitu apa? Mengajak. Maka di dalam hadis disebutkan, ya, bahwa orang yang dia itu mendapat petunjuk dari seseorang, maka orang itu akan mendapatkan khumurun ni'am, ya, yaitu sebaik-baik dunia. Artinya apa? Mendapat khumurun ni'am itu disebutkan, ya, unta merah. Unta merah itu kendaraan terbaik lah kalau hari ini, ya. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, fa inna ma'alikal balagh, ya. Kalau sudah disampaikan, kalau kalian sudah menyampaikan, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak kalau mereka nanti mendapatkan petunjuk, wa yudhillu may yasha, dan Allah yang juga menyesatkan mereka. Kalau mereka enggak mau, ya itu atas kehendak Allah. Kalau mereka mendapatkan hidayah, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dari apa yang kita kerjakan. Walahul hikmatul baligha wal hujjah dami'ah. Yang penting kita sudah memberikan hujjah, kita sudah menyampaikan kepada mereka. Walihada qala ta'ala, yang terakhir dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat, ya, maha melihat apa yang dikerjakan oleh hambanya. Jadi panjenengan datang ke sini, panjenengan ada niat untuk mendakwahkan ilmu yang didapatkan, panjenengan mengajak tetangga, mengajak orang ke sini, ya, itu sudah satu kebaikan yang sangat luar biasa, ya, kebaikan yang satu amalan dakwah yang istimewa. Karena apa? Karena mengajak orang untuk paham la ilaha illallah dan mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Huwa alimun bima yastahiqqul hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang
dikehendaki untuk mendapatkan hidayah. Mimman yastahiqqud dhalala. Begitu juga Allah mengetahui siapa yang dikehendaki untuk disesatkan. Wa huwal ladzi la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa ma dzalika illa li hikmatin wa rahmah. Ya. Yang demikian itu adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil aya wa amsaluha min asrahid dalala ala umumin bi'tsah salawatullahi wa salamuhu alaihi illa jami'il khalqi kama huwa ma'lumun min dinihi dharurah wa kama dalla 'alal kitab was sunnah fi ghairi ma ayatin wa hadisin famin dzalika qouli ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Inilah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyeru agar seluruh manusia ini hanya beribadah kepada Allah. Agar seluruh manusia ini dia paham terhadap Islam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang sudah menyampaikan seperti itu maka terserah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalau kita mendapatkan pertentangan, perdebatan, ya, mereka mendebat kita, mereka mengolok-olok kita, mereka mencaci maki kita, fakul aslamtu, ya. Maka kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Di dalam ayat ini insyaallah yang berkaitan tentang ayat-ayat di mana ahlul kitab mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu. Ini semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dan Allah meyakinkan kepada kita yang benar adalah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini menambahkan ilmu, keyakinan kita, kemantapan kita di dalam memegang teguh ajaran Islam. Semoga kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.